Kayak gitu loh. Jangankan ijazah lo gue bakar, lo sampai sulit nyari kerja. Orang tua bisa anjing gitu loh. Ngerti gak sih? Orang tua lo gue bikin nangis-nangis, gue bunuh. 4 tahun dibakar. Masa caper dia lo pada tuh jadi pahlawan kesiangan, sok-sok bahas ijazah. Ya gue juga bilang kok ke dia. Kami kerusakan atau hilang tidak dapat dicetak ulang. Ternyata si ceweknya ini tuh baru masuk SMA. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas kasus yang lagi viral adalah pembakaran ijazah. Menurut gue ini pembakaran ijazah sih nggak worth it banget sih ya. Yang dimana itu ijazah tidak bisa dibikin kembali. Nanti ada video yang dimana menjelaskan, bukan gue lah yang ngejelasin, kenapa ijazah itu tidak bisa dibuat kembali. Ya kalau udah ijazah asli diterima, itu nggak ada duplikatnya. Wow. Maupun scan, itu tetap aja nggak bisa ya. Karena yang asli ada cap, ada tanda tangan, segala macam ya. Dan kertasnya juga khusus gitu ya buat ijazah ini. Nah, seperti apa sih kasus ini bisa sampai dibakar? Mari kita bahas di channel ini. Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys kalian bantu dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga bantuin untuk like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu saat gue upload video. Dan buat teman-teman yang ada keinginan untuk mensupport ataupun memberikan super thanks, kalian bisa klik aja di bawah, super thanks di bawah, dan kalian bisa komen. Dan di akhir video kita bakal bacain komentar dari teman-teman semua super thanks yang kalian berikan. Oke, kita coba masuk ke videonya aja, nggak usah berlama-lama. Let's go. Oke, jadi di sini gue bakal bahas sedikit. Jadi di sini dari sertifikat yang dimana sertifikat ini dari Universitas Pembangunan Jaya, dan di sini nama cowoknya adalah Brian ya. Oke. Dan yang gue dapat infonya di mana ini bukan cowoknya sih, bukan pacarnya juga. Terus apa? Mantannya gitu. Tapi mantan masih deket sama pacarnya gitu ya, mantan pacarnya. Jadi ya gitulah ya. Jadi hubungan mereka ini bener-bener toksik banget gitu ya. Nggak tau lah anak-anak zaman sekarang hubungan toksik gitu ya. Nah, kita bisa lihat videonya ini. Dan ini viral di Twitter ya. Adalah ijazah asli ya. Ini. Dan lihat, kalian bisa lihat di sini September 2023. Anjir. Anjir, ini bener-bener baru hangatnya gitu ya. Baru keluar ijazahnya terus dibakar. Luar biasa. Dengerin. Tanda tangannya asli ya, capnya asli. Foto Brian. Brian. Tolong pegangin dong. Bisa nggak? Nih ya. Kok ada suara ibunya? Atau temannya? Gini aja deh. Ya. Anjay, 4 tahun dibakar. Ijazah asli, oke. Gak worth it teman-teman. Anjay, sakit hati gue melihat ini ya. Aku nggak main-main, aku diam, aku ngajak baik-baik, tapi kamu yang ngajak aku ribut kayak gini. Aku buktiin sekarang. Ini ijazah kamu 4 tahun buat dapetin ini asli dari. Itu dia bilang asli 4 tahun tapi di-cut, nggak tahu kenapa, emang videonya sengaja di-cut atau kayak gimana. Tapi kalau ada lanjutannya bakal seru sih. Oke, kita coba lihat nih dari komen-komen netizen seberapa sebel gitu melihat video ini dibakar. Gue nontonnya aja udah sebel banget nih. Dari komen pertama, akun si Rebecca mana sih? Oke, nanti gue bahas. Sekarang kita ngebahas kasusnya dulu. Rebecca salahnya tuh cowok nggak perlu sampai bakar ijazah S1-nya. Lu pikir dapetin ijazah gampang? Belum materi pikiran yang dikeluarin selama kuliah. Ya gimana lo? Namanya bocah-bocah yang dimana info yang gue dapet dia ini bocah kelas 1 SMA. Yang dimana umurnya masih 16 tahun yang baru lulus dari SMP terus ke SMA. Ya masih senang-senangnya main lah ya di umur-umur segitu. Kagak ngerti lah gue. Tapi ya ini kesalahan cowoknya juga menurut gue si Brian ini. Kok bisa-bisanya gitu pacarin anak di bawah umur sedangkan umur dia udah lulus lagi ya. Gue gak paham sih ya pacaran mereka tuh kok bisa gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Next.
kalau gua jadi Brian gak bakal maafin sumpah. Nah, sama Rebecca di mari ada Rebecca, mari sembunyi ijazah masing-masing. Oke, mari kita bahas selanjutnya. Nah, mungkin abang ini aja yang ngejelasin. Cewek ini bakar ijazah mantannya karena nggak kembaliin helmnya. Cewek bernama Rebecca ini ngelakuin hal tersebut karena dia nggak suka dihina sama mantannya yang namanya Brian. Jadi katanya pas mereka berdua masih pacaran, memang mereka itu sering banget berantem. Nah si Rebecca ini tuh sering dikata-katain, juga sering diancam sama bukti screenshot. Nah tapi gue gak ngerti maksudnya ini Screenshot apa tuh? Screenshot aja kok panik gitu ya. Ini screenshot apa nih ya? Bocah SMA kelas 1 screenshot apa? Oke, kita balik ke screenshot topik. apa gitu yang mau disebar sama si Brian. Akhirnya Rebecca minta putus, tapi Brian gak terima untuk putus sama si Rebecca. Rebecca juga ngomong kayak gini, si Brian tuh gak terima kalau gue tuh bahagia tanpa si Brian. Dan setelah putus, kalau Rebecca bilang, Rebecca tuh gampang buat dapetin orang baru, tapi si Brian enggak. Dan puncak masalahnya pun terjadi di sebuah pom bensin. Rebecca dan Brian berantem, terus si Brian ngambil helmnya Rebecca, langsung cabut dari pom bensin. Karena nggak diterima helmnya diambil, Rebecca pun ngancem si Brian untuk membakar ijazahnya. Tapi si Brian juga kayak bodo amat, ya udah bakar aja gitu kan. Beneran langsung dibakar sama si Rebecca. Kejadian ini pun membuat banyak netizen yang marah. Pada bilang, sis, ijazah itu didapetin 4 tahun dengan penuh perjuangan loh, bukan segampang itu. Tapi Rebecca terus Wajar membela sih diri bocah dan dia bilang SMA bahwa ya ya, kalau kelas 1 ya. misalkan si Brian ngerasa ijazahnya penting, harusnya dia turunin egonya dan dia tuh ngebalikin helmnya, habis itu baru ijazahnya dibalikin lagi ke si Brian. Gue juga gak paham sih, kenapa ijazahnya si Brian bisa dipegang sama si Rebecca. Dan Rebecca juga ngomong bahwa dia juga udah minta maaf sama si Brian karena ya ijazahnya udah dibakar, ya mau gimana lagi, gak akan bisa balik. Dan Rebecca bilang bahwa ijazahnya ini tuh udah di scan, jadi dia tuh kasih scanan ijazahnya ke si Brian, bukan ijazah aslinya. Dan gue cuman mau infoin aja guys, bahwa membakar ijazah atau dokumen penting milik orang lain, katanya tuh ada hukumnya. Orang yang melakukan hal ini akan diancam hukuman penjara kira-kira tuh selama 2 tahun 8 bulan dan denda kira-kira sekitar 4,5 juta. So, menurut kalian sebenarnya yang salah ini si Rebecca atau si Brian guys? Gue pengen coba lihat cara pikir kalian. And tulis di komen ya jawaban. Ini juga sih yang masih menjadi misteri ya buat gue ya. Kenapa si Brian ini dengan menurut gue bodoh sih ya, bodoh dan tulul gitu ya. Sorry nih kalau misalnya kata-kata gue kasar, karena itu ijazah itu penting banget. Kok bisa-bisanya masuk ke mantan pacarnya lagi atau pacarnya lah ya pada saat zaman itu ya. Bisa-bisanya tuh orang ngasih ijazah ya. Ya nggak bisa disalahin ceweknya juga. Ceweknya juga masih kecil. Dan si Brian yang udah umurnya dewasa, tapi menurut gue sih kayak nggak ada berpikir gitu ya. Itu asli lo ya. Ya mungkin dititipin ya. Kita berpikir secara baik aja. Mungkin Brian lagi buru-buru dititipin lah ya. Akhirnya dia lupa dan dia ngerasa jasa gue aman lah sama si Rebecca ini ya. Mungkin seperti itu pemikiran Brian ya. Kita nggak tahu pemikiran Brian apa ya. Tapi kalau dari sisi gue mikir ya itu terlalu hal yang gegabah sih ya. Jangan pernah percaya sama orang loh. Next, gue di sini nemuin rekaman yang di-share oleh Brian ya. Brian kan namanya. Nah, Brian. Dan itu dari akun Instagram Manfest Tangerang. Yaitu dia akun yang memviralkan sesuatu gitu ya. Nah, jadi tapi akun ini udah dikunci ya teman-teman. Kalau kalian cari dengan ID seperti itu akunnya udah dikunci ya. Mungkin kena serangan dari netizen juga ya. Oke, kita coba dengerin FN-nya. Ini jejak digital ya, yang nggak ada di videonya Rebecca ataupun Instagramnya Rebecca. Kita dengerin. Hujat loh, hujat saja. Aku tak panas, cok. Aku udah punya alasan sendiri. Mau diapain juga. Aduh. Dia tahu gue orang nekatan malah ditantang. Tiye. Masa caper dia lo pada tuh jadi pahlawan kesiangan, sok-sok bahas ijazah ya. Gue juga bilang kok ke dia, ini ijazahmu penting kan, 4 tahun ngedapetin ini. Bahkan aku yang nemenin kamu wisuda, datang ke tempat wisuda kamu. Aku datang nemenin kamu gitu loh. Tapi malah direlain gitu aja. Ya udah ambil aja gini. Ya dia tahu nih anjing helm murah dibandingin sama ijazah. Enggak lah, mending gue TW aja ke sana. Ya udah gue bakal TW, gue balikin helm lu deh, kita cut off, nggak usah lagi hubungin gue, najis gue sama cewek kayak lo, kan kita selesai. Tapi ini enggak, tapi ini malah ya udah tunggu aku diinin helm diinin nama orang aja, tunggu diberhentiin nama orang aja, tunggu kamu aja sini ambil ke rumah, sekalian bawa ijazahnya ketemu bla. Gak jelas banget kayak maunya tuh apa gitu loh, kenapa sih? Terus kemarin ketemu di warkop,
nggak ada ngomong-ngomong kamu jomblo gimana nih sama ijazah gue, nggak ada. Tapi besoknya langsung keluar di manifest kayak dia tahu gue seleb makanya. Oh, oke. Ini bener-bener apa ya? Bocah banget ya suaranya, dan kayak di al gitu lah ya, kayak dibuat-buat ya. Oke. Jadi si Brian ini kayak nggak ada effort, dan kayaknya si Brian ini kayak tergila-gila ya kalau kita dengar dari penjelasan Rebecca. Ini baru setengah video. Oke, terus lanjut apa lagi nih klarifikasinya? Mau lu ngebacot kayak gimana juga, iyalah. Udah kagak mempan lu mau ngatain gue ini, ngatain gue itu. Lu mau jadi pendukung dia kayak, lu mau jadi hamba dia kayak, lu mau nyembah Brian sekaligus juga. Aduh, gue udah gak peduli, asli dah. Bodo amat gue. Toh di live masih banyak kok yang mau temenan sama gue. Bye. Pokoknya gue tipikal orang intinya tuh ya, gak bakalan jahat kalau nggak dijahatin. Selesai. Oke, ini rekamannya ya. Ya, ini klarifikasi dari si Rebecca-nya ya. Anjir, lu Brian, lu dapet si Rebecca ini dari mana sih? Lu bisa-bisanya kenal ya. Tapi emang kalau kita denger, ini backsound-nya aja udah backsound motor semua tuh, suara knalpot. Gue udah lama banget kagak denger suara knalpot. Wow, bener-bener dia ini anak motor ya, anak jalan gitu ya. Kalau bahasa anak motor kan anak jalan gitu ya. Oke, coba baca komentar deh. Dateng cuma nemenin wisuda doang, kalau bayarin untuk bisa lah jadi pembelaan. Oke, ini kayaknya ada di klarifikasinya si Rebecca deh ya. Yuk bikin sosmednya hilang, seleb kan, ketar-ketir entar mewek, panik itu suaranya. Ya, itulah ya, namanya si bocah. Dan gua bener-bener salut sih sama Rebecca ini. Akun Instagram dia nih ya, akun Instagram dia yang ini kagak ditutup anjir. Kagak ditutup. Dan tiba-tiba muncul nih statement PP endorse langsung ke Gmail gitu ya. Si seleb ya. Nah ini ya, dan ini kalau nggak salah ini helm yang dia pakai sekarang, yaitu helm ini kalau nggak salah ini helm TT Kors, dan ini harganya 2 juta ya teman-teman kalau KYT. Sebenarnya banyak banget helm-helm yang harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta itu banyak. Tapi helm yang dia pakai, yaitu yang KYT ini, versi ini harganya sekitar 2 jutaan lah teman-teman ya. Nah, ya tapi kalau umur dia segini ya mungkin udah cukup banyak lah duit segitu ya. Tapi kok kayak nggak melambangkan wajah-wajah bocah ya nih ya. Tapi suaranya suara bocah ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita nggak ngebahas bocah-bocahnya. Oke, kita coba masuk ke klarifikasi Rebecca. Tapi gue nggak mau bacain karena ini menurut gue sangat berbelit-belit. Tapi inti dari pesan di sini, ya dia menandakan si Brian ataupun mantan dari cowok dia ini adalah play victim gitu ya. Play victim. Dan dianggap ya cowoknya ini nyepelein gitu ijazahnya, dan dia coba ngelampirin bukti yang dimana bukti chatnya yang ini, dan kita langsung aja coba baca chatnya. Helmnya kenapa dipakai buat sekolah? Helm ijazah masih di sini juga. Nah ini dia kayak menghubungi via DM tapi di nggak ada balasan ya, dan dia munculin statement. Oke, pertama gua unblock dia buat nanyain helm gua tunggu balasannya, malah nggak balas. Akhirnya gua blok lagi, terus selang berapa jam gua unblock buat ingetin ijazahnya masih di sini juga. Langsung gua blok lagi. WKWK anti ngancem cuy. Oke, terus nah ini kayaknya kita lihat si Rebecca ini coba ngubungin ibunya ya, berarti tante ya. Misi tante, aku mau nanya, Brian ada di rumah nggak ya? Kalau ada, aku minta tolong helm aku balikin ya teman. Ya tante, dia bawa helm aku tanpa izin. Aku mau pakai buat sekolah siang ini tante. Sekolah aku jauh, 37 menit dari rumah. Aku nggak kuat kalau nggak pakai helm. Tolong tante, tegurannya buat balikin. Makasih ya tante. Nggak ada Brian-nya, nggak pulang. Iya tan, kalau semisalnya ke rumah tolongin ya. Oke, sore tante, gimana? Ada Brian ke rumah nggak? Helm aku belum dibalikin soalnya tan. Halo tante. Oke, nggak ada jawaban ya dari jam 18 sampai jam 22. Di sini gue udah kontak orang tuanya dan adanya, tapi mereka kelihatan bodo amat, nggak peduli ya. Oke, kita lihat dari responnya pun tante ibunya Brian ini kayak nggak peduli dengan urusan ini. Iya sih, karena kalau udah pacaran tahu dengan orang tua itu agak ribet ya. Lanjut next. And then gue DM adenya tapi nggak ada respon sama sekali. Oke, dia coba nge-DM adenya ya. Nah ini kita coba baca aja.
Di rumah nggak dia? Tolong, helm aku dibawa cabut. Ada di rumah nggak? Ya, tolong dong. Brian bilangin papamu suruh. Ini siapa ya, nama adiknya kali ya, di sensor. Berhenti gangguin aku. Aku sama keluarga aku udah risih. Dia selalu DM siapapun buat bahas aku. Mantanku semua dia DM. Tolong dong. Nanti kalau aku bilang ke orang-orang aku pencemaran nama baik. Makanya aku minta baik-baik. Tolong bilang mama papamu biar dia ditegur. Keluargaku udah risih, makasih. Oke, kalau dari chat ini kita bisa menyimpulkan ini cowoknya bener-bener tergila-gila sama Rebecca ya. Wah, the hell man, masih ada ya cowok kayak gini ya. Dan gua masih aneh aja gitu, si Brian ini suka sama anak yang di bawah umur dong. Umurnya tuh udah tua dong, ya. Kebayang lah kalau dia udah kuliah, harusnya sih udah lulus kuliah, umur dia 23-an lah ya. Nah, itu. Tapi cintanya anak di bawah umur. Next. Oke, ini ada bukti lagi. Balik lagi ke awal yang tadi gua bilang dia alasan gak ada bensin dan lain-lain, terus malah nyuruh ambil sendiri ke rumah. Tapi giliran ijazah dibakar langsung ada bensin. Oke, terus kita bisa lihat chatnya. Maleman aja, kenapa emang? Gak bisa, kenapa? Ada acara. Oh, gak tahu, lihat nanti. Gak ada bensin juga. Tolong dong, Brian, helmnya mau dipakai. Itu helm harian. Ambil aja ke rumah. Loh, kok gitu? Oke, di sini kita bisa lihat konfliknya di mana mulai muncul ya pertengkarannya. Next, kamu tanggung jawab dong. Tanggung jawab apa? Ya balikin. Kamu kan udah nyebar juga di BC. Nunggu ada yang berhentiin aku aja sekalian. BC broadcast lo. Gak mau balikin. Oke, jadi si Rebecca sempet sebel ya teman-teman, gara-gara helm gue nih gak dibalikin. Udah nyolong, kagak dibalikin sama si Brian. Ya, bangke juga nih si Brian ya. Oke, jadi gue bisa menyimpulkan sih kalau dari di posisi Brian, kayaknya si Brian ini pengen ketemu sama Rebecca sih kayaknya ya. Kayak ngerjain Rebecca juga sih ya. Karena mungkin tau lah si Brian ini, si Rebecca ini umur yang sangat bocil gitu ya. Menurut gue ya, umur segitu masih anak di bawah umur ya. Masih kelas 1 SMA coy. Next, terus dia bilang, yang nyolong siapa? Oke, jadi mempertanyakan lah si Rebecca ini. Kalau gitu, loh lagian ijazah juga di kamu kok. Padahal mau baik-baik, malah diginiin. Lu nitip bro, saya mau nyolong dari mana? Yang butuh helmnya siapa? Kok malah nahan ijazah aku? Loh, ini gimana ceritanya toh? Ya, jadi si Brian ini nitip ijazah ke Rebecca. Oke, jadi Rebecca nahan ijazahnya gara-gara helm si Rebecca dibawa kabur oleh si Brian. Mungkin diambil paksa lah ya. Oke. Next, ketemuan aja bawa ijazahnya. Enggak, kenapa? Tukeran aja ya kalau gitu. Takut ketahuan simpenannya. Ambil aja. Ditantangin sama Brian. Ke kampus lagi aja minta ijazah. Oke, yang ini buat aku. Ambil aja buat lamar kerja. Ini kesalahan Brian sih ya. Ditantangin. Bocah di bawah umur belum ngerti namanya ijazah ditantangin ya. Next. Oke, terus di sini muncul lah. Kayaknya ini kiriman dari scanan ya. Kalau kita baca paling atas, kalau ada hal yang perlu banget make ijazah fisik gitu sekarang juga udah jarang. Oke, di-scan. Terus dengan statement yang dibilang kalau kerja-kerja sekarang itu nggak perlu ijazah fisik, cuma perlu scan. Oke. Ini gue nggak tahu dia scannya bener-bener pakai scan yang bagus atau HP gitu kan. Kalau HP kan bisa aja ya. Cukup oke-oke aja sih kalau di HP ya. Wah banget. Terus kita coba lihat. Pagi ini tante di rumah tidak ya? Aku mau ngobrol 4 mata sama tante. Tetapi apa di rumah ada Rebecca Tan? Oke, ini kayaknya Rebecca deh. Tante lagi sakit. Oke, si ibunya Rebecca pun males gitu ya ketemuan sama si Brian. Wah, inilah efek ya pacaran. Saling kenal orang tua gitu. Kalau kalian udah serius, kenalin lah kedua orang tua gitu. Cuma kalau masih kayak sekarang kayak gini, nggak worth it sih ya buat kenal-kenalan kayak gini. Jadi akhirnya sesama orang tua ikut campur dalam hubungan ya. Apalagi masih pacaran guys ya. Si Rebecca ngelapor ke ibunya Brian, si Brian ngelapor ke ibunya Rebecca. Oke. Dan ibunya Rebecca ini kayaknya ngedukung banget ya si Rebecca bakar ijazah. Sebenarnya nggak bagus sih bakar ijazah ya, karena itu perjuangan 4 tahun ya. Next. Dan di sini kayak dia bilang dia tuh bener-bener si Rebecca tuh pernah posting nih foto cowoknya ya. Oke. Ini Rebecca kok ini masih bocah 1 SMA nih, serius. Ini SMP lah, harusnya ini SMP lah ya. Foto SMP.
Oke. Pakainya gini banget. Next. Ini kita berantem sama banting-bantingan, HP cakar-cakaran, dan kalian dengan gampangnya bilang, apa nih? Ganti cowok lagi, ganti cowok lagi. Bro, what the gua harus bertahan di hubungan toksik begini. Lo tau apa sama isi hubungan gua? Please lah netizen. Emang hubungannya toksik banget, jir. Sampai banting HP, sampai cakar-cakaran, ini gimana sih? Ya, next. Ini banyak banget sih ya. Si Brian itu bener-bener tergila-gila sama Rebecca. Kita bisa lihat ya chatnya nih ya. Sampai bener-bener kamu bisa ngontrol diri kamu, sampai kamu bisa lupa sama trauma kamu sendiri. Gak mau kamu ketemu yang lebih baik, aku yang bisa lebih baik dari orang lain. Oke, di sini Brian mulai maksa. Gak mau kamu berpaling. Aku egois banget, aku gak mau maksa perasaan kamu, tapi aku ngerasa sakit gak rela rumah aku ditempatin orang lain. Aku seharusnya bisa perbaiki rumah aku sendiri. Aku yang laki harusnya bisa nerima dari kamu, mental kamu, masa lalu kamu, semuanya. Bubul, balik ke aku ya, aku butuh kamu, butuh tempat ternyaman. Gak bisa ngelupain semuanya. Dan kita lihat foto profilnya Brian ini, kayaknya dia pakai helm full face. Oke, yang dimana Brian ini adalah anak motor. Gue bisa menyimpulkan dia anak motor ya. Dan ini gue jijik banget bacanya, teman-teman. Gue jijik. Gue baca chatnya ya, agak-agak geli-geli gimana gitu ya. Anjir, gak bisa hidup tanpa kamu. Brian lo itu udah gede, Brian ya. Pacaran sama anak di bawah umur. Next. Oke, lanjutan chatnya. Tapi balik lagi ya, aku mau balik terus ke kamu. Mau balik ke rumah aku. Mau pegang janji aku yang udah aku janjiin semuanya. Mau buktiin, mau kasih lihat ke orang-orang yang kamu mau dari asmara kamu. Gak mau sekedar ngomong gampang, gak mau bentak kamu lagi, gak mau kasarin Bubu lagi. Mau sayangi sepenuhnya biar sama-sama senang, saling koreksi tiap ada masalah. Baru gak mau ngelihat kamu dijadiin mainan sama orang. Mau sayangin kamu sampai bener-bener kamu bisa ngontrol diri kamu. Oke, kalau dari chat ini gue jijik banget. Tapi kita bisa lihat sesayang itu si Brian dengan si Rebecca. Dan akhirnya dia menyerahkan ijazahnya. Nah, karena inilah ya, jadi udah terbongkar juga kenapa si Brian menyerahkan ijazah, karena udah bener-bener tergila-gila sama Rebecca. Dan ya, Rebecca ini menurut gue masih umur-umur segini emosinya masih belum stabil ya. Itu aja sih. Dan kalian tahu nggak dari story ini yang terbaru apa? Ini masih banyak banget sih sebenarnya chatnya, tapi gue geli banget ya. Dan story terbaru adalah Rebecca mensepil cowok barunya. Dan ya, dia pengen membuktikan lah ya, dia tuh tidak jomblo dan dia tuh sudah punya yang baru gitu. Bocah ya. Menurut gue sih bocah banget sih ini ya. Ya inilah kehidupan viralnya bocah anak SMA kelas 1 yang dimana baru lulus SMP masuk ke SMA udah punya pacar, udah motornya udah motor moge, pertemanannya juga udah sama-sama anak-anak yang umurnya 20-an ya, karena kan anak moge sih. Tau lah kalau anak moge umurnya ya anak-anak muda lah, anak-anaknya di atas nomor 20-an lah seharusnya ya. Oke, kita dengar pendapat netizen sekarang ya. Jadi gini adik-adik, kalau misalnya orang tua bilang ke kalian gitu kan jangan pacaran dulu dan segala macam, itu semua ada sebabnya. Satu hari satu kasus bersama dengan Cersan. Hari ini gue mau bahas mengenai ini yang lagi viral banget gitu kan, dimana ada cewek yang ngebakar ijazah pacarnya, ijazah asli wa. Jadi ini kan Wak, ada dua versi ya. Ini secara iya, singkat Wak. aja, oke? Jadi Saya dari pun versi pusing. cewek, cowoknya itu nantangin dia gitu kan. Mereka ini pacaran dulunya, terus berantem nih kondisinya saat ini. Si ceweknya juga bilang kalau misalnya dia itu minta helmnya balik gitu kan saat itu juga, tapi nggak dikasih sama cowoknya gitu kan. Akhirnya si ceweknya ini bilang ya udah gue bakar aja ijazah lu gitu. Terus habis itu cowoknya malah kayak ya udah coba aja gitu. Nah, dan ceweknya ini juga bilang kalau misalnya cowoknya itu maling helmnya dia gitu. Tapi sedangkan dari versinya si cowok dibilang kalau misalnya dia itu cuma lagi pakai helmnya doang. Nah, sedangkan dari versinya si cowok, dia tuh bilang kalau misalnya dia tuh pengen kok balikin helmnya gitu kan. Cuman saat itu di rumahnya lagi hujan. Jadi kayak tunggu sebentar sampai hujan selesai. Bentar, ini versi si cowok, tapi gue nggak nemu ya penjelasan ini. Tapi kalau kita lihat chatnya tadi, kok dari versinya Rebecca si cowok ini nantangin gitu, kayak nggak mau ngebalikin helm. Loh, kok beda nih klarifikasi? Apa beda emang guys ya? Apa di akunnya si Brian emang Rebecca-nya jelek, sedangkan di akunnya Rebecca, Brian yang jelek?
Nah, dan juga bener kok Pusing yang dah. dilakukan sama si cowok itu, dia juga mengembalikan helm itu malam itu juga sesudah hujan gitu kan. Tapi ijazahnya udah keburu dibakar. Dan gak cuma sampai situ doang gitu kan. Orang tuanya si cewek ini juga rada-rada ya menurut gua, Wak, gitu kan. Jadi si cowoknya kan datang ke rumah si Iya. ceweknya, tapi malah si cowoknya ini diintimidasi oleh orang tuanya si cewek. Nah, karena udah lama gitu kan kejadiannya, akhirnya si cowoknya ini tetap sakit hati gara-gara ijazahnya dibakar. Akhirnya dia itu memviralkan kasus ini. Yang viralin cowoknya ya, Wak. Setelah viral, si Rebecca ini juga Iya, bikin pernyataan cowoknya. lagi, kalian baca sendiri deh. Dia sini bilang kayak, gue udah minta maaf kok, wak 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 wak. Oke, sudah men-scan ijazah asli Brian, WKWK. Gua udah minta maaf dan kasih scanan karena mau gimana pun juga nggak bisa balikan yang udah dibakar, yang udah lagian juga dia nggak mulai maling kan, WKWK minta tanggung jawab. Idih, Allah, udah dikasih scanan juga sama kayak dulu pas masih pacaran, dia minta balikin semuanya waktu dia jadi siapa yang gila dan tantrum WKWK. Mana bisa waktu dibalik bodoh. Emang toksik banget ya si Segala Rebecca macem. ini. Nah, dari kasus ini apa yang kita bisa pelajari gitu kan? Ternyata jangan pernah berpacaran dengan orang yang belum dewasa. Bisa bayangin gak sih, itu ijazah 4 Yoi. tahun loh dapetinnya gitu kan. Kayak susah gitu, tiba-tiba dibakar gitu aja. Karena kayak dari pernyataan permintaan maafnya gitu kan, itu tuh tidak ada rasa bersalah atau apapun itu, malah kayak cari pembenaran lain terhadap teman-temannya. Ya intinya sih ini menurut gue dua-duanya sakit hati gitu kan. Yang cewek entah kenapa tuh sakit hati, gue nggak ngerti juga. Yang cowok juga ya udah sakit hati dengan kelakuan ceweknya. Tapi nggak cuma itu, di sini yang gue lihat juga orang tua ceweknya tuh ya 11-12 begitu loh. Orang datang balikin helm, kenapa ikutan diintimidasi? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Usut punya usut sih ya, gue baca di Twitter gitu kan, katanya ceweknya ini baru masuk SMA. Emang iya, tapi kalau misalnya kasusnya kayak gini, itu kan salah ya, kayak orang yang sudah dewasa berpacaran dengan minor. Ya udah kurang lebih kayak gitu kronologinya gitu kan ya, Wak. Gimana pendapat kalian? Silakan. Sebenarnya kasus ini adalah sama-sama salah ya teman-teman. Gue juga bingung deh ya, sama-sama salah. Tapi tetap Rebecca, kamu harusnya tidak bakar ijazah. Itu tindakan yang lebih bahaya. Kalau kamu emang mau ngasih gertakan, kamu bisa print tadi ya, hasil scanan kamu bakar buat gertak ke dia ya. Tapi enggak dengan ngebakar yang asli. Dan gue nemu video juga Rebecca ya, yang mana ya? Ada deh video Rebecca, gue baru ingat videonya. Nah, ini video Rebecca saat live teman-teman. Gue yang turun Gua baru tangan ingat. kali ya, harus gue yang bunuh pakai tangan gue sendiri sampai darahnya kena tangan gue sendiri. Mending gue kejerat hukum, gue ngerti gak sih? Gue sampai kayak gitu loh. Jangankan ijazah lo gue bakar, lo sampai sulit nyari kerja. Orang tua bisa anjing gitu loh. Ngerti gak sih? Orang tua lo gue bikin nangis-nangis, gue bunuh depan orang tua lo juga gue berani anjing. Gak usah main-main, makanya sama gue tolong. Jir, ini bukan anak SMA yang ku kenal. Jir, serem banget sih asli. Asli ini video live dia. Jir, serem banget. Oke, coba masuk ke kolom komentar, kayaknya seru deh. Mungkin kali ini bisa lepas, tapi jejak digital selalu ada. Pas udah cukup umur bisa diusut ulang, udah kelar. Oke, bener sih. Jadi orang yang umurnya masih kurangnya kayak gini kan nggak bisa ditindak pidana ya. Karena umur dia masih 16 tahun teman-teman. Sedangkan kalau pengen dilaporkan, setahu gue umur 18 atau 17. 18 sih kayaknya ya. Bocah. Ini bisa jadi bukti nggak sih? Jejak digital susah dihilangin loh Rebecca. Katanya si Brian ya yang ngancem, tapi di video ini kelihatan juga si Rebecca ngancem tuh. Ya. Kayak sama-sama toksik lah intinya. Kalian berdua ini ya sama toksik bah. Gue pengen bahas ya, apakah ijazah yang udah dibakar itu bisa dicetak ulang? Nah, ini Apakah videonya. ijazah bisa dicetak ulang? Bisa atau enggak ya gengs? Baru-baru ini cerita mengejutkan dari seorang warganet mencuat di media sosial yang mengeluhkan bahwa kekasihnya telah membakar ijazah kuliahnya. Kisah tersebut menjadi viral dan mendapat respons dari berbagai warganet. Banyak yang bertanya-tanya apakah ijazah yang hilang atau rusak dapat dicetak ulang? Dikutip dari website berikut, Selasa 19 Desember 2023, ternyata ijazah, transkrip akademik, dan SKPI yang mengalami kerusakan atau hilang tidak dapat dicetak ulang. Sebagai alternatif, pihak kampus hanya akan menerbitkan surat keterangan pengganti untuk menggantikan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI yang hilang atau rusak. Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Max UE Sanam mengatakan, meskipun terjadi kesalahan penulisan akreditasi perguruan tinggi, kampus tidak dapat mencetak ulang ijazah. Wah, ternyata nggak bisa dicetak ulang, gengs. Gimana menurut kalian? Nah, nggak bisa dicetak ulang ya teman-teman. Ya udahlah, si Brian ya. Selamat kamu menikmati asmara kamu dengan bocil ya. Ini bakal kenangan terburuk ya. Ya tetap Rebecca, kamu tidak ada bener-bener ya ngebakar. Walaupun kalian berdua sama-sama salah intinya ya. Video pembakaran ijazah S1 Guys, ini beredar lagi nih kasus seorang perempuan membakar ijazah. Aku awalnya mikir kayak, aduh apa nih?
please stop cegil behavior. Kan ijazah kayak kerja keras kita dan bukti kita kuliah gak sih? Tapi setelah aku lihat lebih dalam lagi kasus ini, ternyata si ceweknya ini tuh baru masuk SMA. Meanwhile si cowoknya itu udah lulus kuliah. Kalau dari cowoknya sih obviously ini salah karena bergaul dengan perempuan yang umurnya mungkin agak jauh di bawah dia dan nggak tahu konsekuensinya, kayak Jauh belum sedewasa dia banget lah gitu. Karena kalau dari umurnya dibandingin sama yang udah kuliah, biasanya anak-anak SMA kan masih lebih fluktuatif emosinya. Minimal mungkin ceweknya juga seharusnya tahu sih setiap apa yang dia lakuin tuh ada konsekuensinya. Kalau nggak pandai-pandai meregulasi emosinya tuh yang bakal menang tuh, kayak gitu kejadian. Yang jadinya bikin kita bisa aja ngelakuin hal-hal yang di luar nalar dan jadi nyesel. Tapi menurut aku hal ini sudah terjadi, dia masih fase-fase growing up, jadi lebih dewasa. Tapi menurut kalian tentang kejadian ini kayak gimana? Coba komen ya. Nggak worth it ya. Dengan kuliah 4 tahun ya, karena menurut gua itu hal yang worth it banget dilakukan Rebecca ya. Selepas dari cowoknya juga salah, tetap Rebecca menurut gua nggak terlalu worth it sih, karena itu hal yang nggak bisa dibuat lagi ya ijazah. Dan kayaknya di sana banyak banget orang yang pengen kuliah dan ngurus skripsi itu nggak mudah. Harus dimarah-marah selama 4 tahun itu tidak bentar. Helm kamu itu bisa dibeli dalam waktu setahun ya. Tapi kita nggak ngomongin harga, tapi emang kesalahan Rebecca sih ya. Ya tapi dua-duanya tetap sama-sama salah. Intinya dari video gua ya udah gitu. Ini topik yang dibesar-besarin gitu ya. Kenapa kalian harus aku ngebahas ini? Tapi nggak apa-apa ya. Semoga kalian paham ya tentang kasus-kasus kayak gini. Inilah kasus yang viral hari ini. Jadi buat teman-teman ya oke. Gue mau bacain komentar dulu. Gue hampir lupa teman-teman top komen di video gue. Top komen yang pertama dari @userpy9po7wc1f. Baik tidak baik usir semua. Saya pribadi tidak setuju kalau mereka di sini rakyat sendiri masih pengangguran. Betul. Next @mdxyzz. Kalau dihukum bebas kayak gitu lagi, mending tembak mati apa penjara seumur hidup. Hey, bagus sih ya. Ini menjera orang-orang gitu. Next JN Kebumen 8679. Usir paksa imigran gelap Rogia ke asalnya. Mungkin ini aja sih ya tentang Rogia juga, dan tentang Rebecca ini yang viral banget nih ya di FYP gue berseliweran. Gimana menurut kalian tentang Rebecca? Kalian bisa komen di bawah. Oke, gue Fadli undur diri. Kalau salah kata mohon dimaafkan, dan gue hampir lupa lagi. Gue ucapin makasih banget yang udah komen ya, udah gercep-gercep. Intinya thank you banget lah buat kalian, the best lah ya netizen ini. Lope lah tuh. Gue Fadli undur diri. Kalau ada salah kata mau dimaafkan, ataupun kata yang menyinggung ataupun kata yang menyakitkan kalian, gue minta maaf karena semua yang gue omongin itu tanpa skrip, dan kalau emang ada kata yang menyakitkan mohon dimaafkan sekali lagi. Gue Fadli undur diri, sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.